boleh Disti. Kamu ini ya, aku nggak sengaja. Tadi dia tiba-tiba nyebrang. Kamu tadi ngebut. Ini jalan pasar, bukan sirkuit balap. Tolong ambulan. Halo Mi. Ada apa? Ini aku nggak sengaja nabrak orang. Cepet kesini. Di mana? Ini di Jalan Selebo nomor 21. Oke, ditunggu ya. Mami nanti ke situ. Iya Mi, cepat. Halo Bu. Iya Bu, ada apa? Mau ngasih kabar, ini anak ibu tadi kecelakaan, ditabrak motor. Hah? Anak saya kecelakaan. Sekarang ibu di mana? Iya, ini udah dibawa di rumah sakit. Iya Bu, saya akan segera ke sana. Iya Bu, tolong segera ke sana ya. Halo, selamat sore Bu. Iya, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya ingin melaporkan ada kecelakaan ini di Jalan Selebe nomor 21. Mohon untuk segera ditindaklanjuti ya Bu. Oh, baik. Kami dari pihak kepolisian segera menyelidiki ke TKP. Ya Allah, Nak, kenapa kamu bisa kecelakaan? Ya Allah, kamu harus bertahan, Nak. Semoga kamu segera baik-baik saja, ya Allah. Sabar ya, Bu. Sebenarnya saya tadi melihat semua kejadiannya, Bu. Anak ibu nggak salah. Selamat sore. Saya dari pihak kepolisian ingin memastikan kronologi kecelakaan di Jalan Selebe nomor 21. Apakah Ibu Rizka berkenan menceritakan kejadian yang sebenarnya? Anak ini tadi naik motor kebut-kebutan, nabrak orang sampai masuk rumah sakit. Saya nggak sengaja, Bu. Saya tadi buru-buru, ada urusan mendesak. Dari kesaksian dari Ibu Rizka tadi, sementara untuk anak ini saya akan bawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kami Terima kasih Bu Zizi, Bu Rizka, dan Dr. Siva. Kami dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti kasus kronologi pada hari ini. Bu Zizi, kami akan memeriksa CCTV di lokasi TKP dan Ibu Rizka sebagai saksi. Mohon maaf Bu Putri, anak saya itu hanya panik. Apakah kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Mana bisa seperti itu, Ibu? Anak saya sampai koma di rumah sakit. Ini nggak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Harus sampai ke pengadilan. Anak Ibu harus dihukum. Saya akan bantu perekonomian keluarga Ibu, asal Ibu jangan memperpanjang kasus anak saya dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mana bisa seperti itu? Anak saya sampai koma di rumah sakit loh. Mohon maaf, Dokter Sita, kami dari pihak kepolisian akan datang memproses kronologi ini secara hukum. Karena di sini sudah ada Ibu Rizka sebagai saksi dan bukti CCTV dari lokasi TKP. Bu Putri, ingat ya, kantor ini siapa yang bangun? Hati-hati ya dalam bersikap kepada saya. Baik, karena adanya tekanan dari pabrik, kami dari pihak polisi akan membuka kembali kasus ini. Keadilan tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Lihat saja, kalian kira kalian bisa mengalahkan saya? Saya itu ketua DPRD Kota Kukuroyo. Kami pertimbangkan dengan bukti dan saksi yang ada, terdakwa atas nama Bunga dijatuhi hukuman percobaan 6 bulan dan wajib lapor. Hanya segitu? Setelah anak saya cacat seumur hidup, kenapa keadilan ini tidak adil? Anak saya harus menjadi korban dari semua ini. Hukum kita ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini gak adil sama sekali buat kita. Maaf, Bu Zizi, kami dari pihak kepolisian belum bisa memenangkan kasus ini. Tapi suara Ibu dan istri sudah memecah satu kota perubahan dimulai dari sini. Ya. Dalam sistem yang seharusnya menjadi penjamin keadilan, seringkali harta dan jabatan menjadi penentu arah. Tapi, dari setiap ketidakadilan, lahir suara-suara yang tidak bisa dibungkam. Hukum bukan milik si kaya, ia milik setiap warga negara. Jika kita bersuara, perubahan akan datang.